Baik, selamat datang kakak dan teman-teman pada kepanitiaan Science Fest 2024. Saya ingin memberikan em, perkenalan terhadap software yang kita gunakan, yaitu Figma. Jadi di sini mungkin saya akan memberitahu terlebih dahulu beberapa tools yang akan banyak digunakan dalam mendesain pada kepanitiaan ini. Yang pertama itu ada Move Tool yang sekarang lagi dipakai, itu shortcutnya tekan V, jadi kelihatan kan kursornya. Nah, itu namanya Move Tool. Jadi fungsinya sama kayak mouse biasa, jadi dia untuk gerak-gerakin objek, pindah-pindahin objek seperti itu. Selanjutnya ada namanya Scale Tool. Nah, sebenarnya menggunakan Move Tool ini juga bisa gede kecilin sebuah objek, tapi ada kalanya kita tuh memerlukan Scale Tool ini. Scale Tool itu shortcutnya K, huruf K tinggal tekan aja set. Nah, dia ada perbedaan di sini. Jadi kalau dia normal, dia kayak gini, hotbar kanannya, kalau kita tekan K, dia akan berubah jadi scale kayak gini. Nah, kalau scale ini, dia kan objeknya persegi panjang, kalau kita tarik tuh dia tetap persegi panjang. Itu kasus satu dimana kita perluin, jadi biar simetris. Selanjutnya itu kalau misalkan ini punya yang namanya stroke, misalkan sebuah objek punya stroke. Kalau kita menggunakan Move Tool, ya stroke-nya akan sama nilainya. Jadi kalau dibesarin banget, stroke-nya akan kecil. Nah, berbeda kalau kita gunakan Scale Tool ini, shortcut K, panahnya tuh akan beda. Nah, kalau Scale Tool, dia 2, kita manain. Nah, kalau kita besarin terus, dia tetap sama ketebalannya. Besarnya ngikutin skala tertentu. Selanjutnya adalah Pen Tool. Pen Tool ini akan sering kita gunakan karena dalam mendesain itu desain kita nggak monoton kotak-kotak doang, tapi kotaknya tuh bentuknya agak miring-miring gitu. Cara gunain Pen Tool itu pertama tekan huruf P. Nah, muncullah kayak pena gini ya. Pen Tool ini sebenarnya lebih baik dilatih karena nggak mungkin cukup dalam penjelasan singkat ini. Jadi kalau nekan dan ninggalin titik, tekan lagi, ninggalin titik, tekan lagi, ninggalin titik. Kalau dia kembali ke titik yang awal, bisa buat bentuk. Nah, tapi bentuknya ini kosong kan, nanti ngisinya tuh di sini. Yang berhubungan sama objek itu di sini, objek per individu. Yang berhubungan sama layer itu ada di kiri, banyak objek. Nah, di sini kan bisa diatur. Lalu Pen Tool ini juga bisa nggak cuma bisa lurus aja, tapi bisa dimiringin. Caranya kita tekan dulu, misalkan mau bikin lingkaran di sini, kita tekan dulu mau di mana, lalu diseret, digeser. Terus, nah kalau kita kayak gini kan bentuknya cukup aneh. Jadi kita bisa matiin lengkungannya dengan tekan ke titik terakhir. Dia udah mati lengkungannya. Terus dari sini bisa bikin lengkungan baru atau kotak atau garis lurus biasa.
tool, singkatnya aja. Lalu ada ini, kalau di atas tuh shape gini, ini ada banyak pilihan, ada kotak, ada garis, ada lingkaran, ada segitiga, ada bintang. Nah, ya udah, caranya tuh ya tinggal pilih aja, mau bikin kotak, kita mau bikin lingkaran, gitu. Nah, dalam pembuatan bentuk ataupun memperbesar bentuk itu ada hotkey yang perlu diingat. Jadi ini kalau kita tarik biasa aja pakai mouse, dia bentuknya tuh ya bisa bebas gini kan. Tapi kalau kita sambil tekan shift, dia akan sama sisi, simetris sama sisi. Tuh, tarik. Ini kalau tekan shift aja, dia jadi pakai patokan di mana titik awal kita mulai. Titik awal kita mulai di sini. Dan kita tekan shift, ya jadi dia memperbesar ke arah mana kita tarik itu. Berbeda kalau kita sambilan tekan ALT. ALT itu nanti dia menengahi, memperbesarnya tuh dari titik tengah. Jadi kan tadi kita mulai di sini nih. Kalau kita tekan shift biasa kan dia ngikutin arah gerak kursornya. Tapi kalau kita sama tekan ALT, titik awal mulai kita itu menjadi titik tengahnya. Gitu. Ini narik kursor sambil tekan shift dan ALT biar bentuknya simetris. Nah, dari bentuk ini tuh nggak cuma ya bisa bentuk kotak simetris gini aja, tapi bisa diedit lagi karena ini merupakan bentuk vektor. Nah, itulah keuntungan dari menggunakan Figma karena udah gratis, ringan, dan dia tuh fleksibel pakai vektor. Caranya tuh tekan di atas nih ada edit object. Dia bentuknya kayak pen tool tadi, menu pen tool tadi. Jadi kalau misalkan mau melebarin, tekan garisnya, lalu bisa diseret ataupun tekan left arrow, right arrow, dan sebagainya. Ini misalkan saya tarik, dia bisa miring gitu kan, agar dia tuh selalu lurus. Kalau kita tarik bisa sambil tekan shift juga. Jadi nah ini kalau mau 45 degree bisa sambil tekan shift. Kalau mau lurus aja ya usahakan nariknya lurus juga, tapi nggak lurus banget. Saya masih bisa gerak juga. Lalu kalau mau gerakin satu buah titik aja biar nggak monoton, garis lurus gini, ya bisa juga kan titiknya baru ditarik. Jadilah bentuk lain. Selanjutnya ada text tool. Nah, text tool itu shortcutnya dengan menekan T. Nanti muncul kayak tanda tambah gini, itu diseret dulu mau bikin text boxnya seukuran berapa. Nah, kalau udah kayak gini, di bagian kanan kita bisa ngatur fontnya mau apa. Ini fontnya, ini mau bobotnya, ada medium, tergantung font yang kita gunain nanti, dan juga ada ukuran font. Nah, kalau pakai Canva itu kan biasanya kita dengan move object ini, dengan tool move object ini kita bisa memperbesar tulisan ini, tapi nggak di Figma. Kita cuma memperbesar dan memperkecil text boxnya aja. Nah, dari sinilah kita perlu scale tool itu. Scale tool tadi shortcutnya huruf K, huruf K. Jadi kita bisa besar kecilin tulisan. Berbeda dengan menggunakan move tool biasa. Jadi kita cuma gede kecilin text box yang dibuat.
Itu aja untuk text tool. Nanti untuk font-font yang digunakan akan saya kirimkan, akan saya berikan linknya untuk teman-teman download. Selanjutnya ada dua fungsi dua fungsi yang sangat penting dalam desain kita. Yang pertama ada grouping. Jadi sesuai namanya, grouping untuk melakukan grup terhadap beberapa objek. Apa contohnya? Misal di sini kita mau bikin text box. Kita mau bikin teks yang ada papannya. Di sini kita mau nulis. Nah, kita sesuaikan ukurannya biar sama. Menggunakan scale tool. Ini kita pilih sama ini, kita bisa tekan Ctrl G untuk ngelakuin grup. Dan lihat, ini kan dipilih dia dua layernya. Di bagian kiri, dua layernya dipilih. Kita tekan Ctrl G, jadi satu grup. Kalau mau gerakin tuh ya tinggal satu aja. Nah, dalam grouping ini kita harus bangun kebiasaan untuk namain grupnya. Kenapa? Biar orang-orang yang mau lanjutin ataupun diri kita sendiri mau lanjutin ke depan biar lebih gampang. Misalkan di sini kita punya dua teks ya. Oh ya, tadi itu kenapa bisa jadi dua tiba-tiba itu sambil nekan ALT. ALT itu kelihatan kan kursornya ada dua itu, dia bisa ngeduplikat apa aja yang diseret. Kan di sini satu yang normal, satu yang bold. Nah, ini kita grouping teksnya. Lalu kita namain grup teks. Nah, setelah itu kita juga mau grouping boxnya. Kan udah nih kebetulan kita teks dengan text boxnya. Itu antara tadi Ctrl G atau juga bisa group di sini, group selection. Itu. Nah, kalau misalkan kita perlu lagi objek lain, misalkan di sini mau bikin batang dari papannya. Nah, jadi grup yang sebelumnya tadi kita bisa namain papan dan nama. Nah, kalau kayak gini kurang enak lihat ya, jadi mungkin kita di bawa mundur KT-nya atau batangnya di bawah dari grup papan dan nama. Lalu kita bisa grouping lagi dengan Ctrl G. Nah, kita bisa biar enak untuk baca papan dan jadi kita kalau kita mau ngecilin KT-nya doang, jadi kita bisa buka grupnya. Oh, ini grup papan dan namanya, dan ini. Nah, untuk layernya ini boleh kalian mempermudah dengan kasih nama KT gitu. Kita dikecilin. Jadi lebih enak launchingnya dibandingkan kita jadiin satu semuanya. Kalau kayak ini ada
ada teks di sini ada teks di sini ada apa-apanya. Jadi kurang efisien untuk melanjutkannya ke depan. Oke, mungkin itu habit yang harus ditanamkan sejak awal ngedesain. Selanjutnya ada fungsi namanya masking. Misalkan di sini kita udah punya objek ini, tapi kita pengen objek ini tuh dibatasi bentuknya jadi ini. Jadi caranya tuh yang ini mau dipotong gitulah istilahnya. Jadi yang kelihatan tuh cuma seukuran persegi 4 ini. Caranya tuh taruh dia mau di mana, lalu cari layernya, kita klik kanan dan tekan use as mask. Nah, karena kita nih nggak punya frame, jadi layer bebas gitu, jadi oleh Figma-nya langsung dibikinin grup untuk masking. Kita bisa masukin papan nama dan KT-nya nih ke dalam masking grupnya. Kita udah masukin, nanti otomatis papan nama dan KT ini ke crop seukuran apa yang tadi kita gunakan sebagai mask. Jadi ngikutin bentuk yang seperti ini. Mungkin sekian aja pengenalan dari beberapa tools yang akan banyak kita gunakan pada kepanitiaan ini. Mungkin beberapa catatan itu penamaan layer itu harus dibiasakan. Contoh yang buruk di sini saya. Jadi dibiasakan untuk ngelakuin penamaan terhadap layer, terhadap grup, biar kalau teman-teman kehabisan waktu atau nggak ada waktu untuk melanjutin desainnya, teman-teman yang lain bisa dengan mudah melanjutin karena udah tahu ini layer apa, fungsinya buat apa, dan sebagainya. Udah, itu aja. Mungkin bisa dilatih juga cara menggunakan pen tool-nya. Dan biasain dalam menggunakan software-nya. Memang ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa tanya di grup atau di page. Karena itu juga singkat banget. Tapi harusnya beberapa fungsi yang lain tuh udah ketahuan dari deskripsinya di sini. Jadi misalkan ini dia punya fill atau isiannya, dia punya stroke atau garis tepinya, terus ini ada efek, kita ngasih shadow ataupun blur ataupun shadow ke dalam. Itu mungkin teman-teman bisa explore juga sendiri, dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya di grup. Terima kasih.